Halo, saya Nadifatul Asbiya, nomor absen 25. Dan saya Nikmatul Sania, nomor absen 27. Di sini kami akan membahas mengenai proses negara Singapura yang berhasil menjadi negara maju. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu negara maju? Mari belajar bersama kami. Definisi negara maju. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang relatif canggih dibandingkan negara-negara yang kurang maju lainnya. Negara-negara yang memiliki pendapatan minimal 11.906 US dollar per tahun atau lebih dapat disebut sebagai negara maju. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Singapura terletak di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara ini memiliki luas wilayah yang sangat kecil yaitu 697 km persegi. Walaupun kecil, negara Singapura mempunyai peranan penting bagi perdagangan dan keuangan internasional. Karena letak wilayah negara Singapura yang sangat strategis dengan jalur lintas laut perdagangan internasional dan lalu lintas penerbangan internasional. Ikon negara Singapura. Ikon negara Singapura yaitu Patung Merlion. Patung setinggi 8,6 meter ini salah satunya bisa kita temukan di Merlion Park atau Taman Merlion. Merlion adalah sejenis makhluk mistis berkepala singa dan bertubuh ikan yang banyak digunakan sebagai maskot dan personifikasi nasional Singapura. Patung Merlion dibangun dari campuran semen oleh seorang seniman Singapura yang bernama Lim Nang Seng. Sejak berdirinya negara Singapura pada 9 Agustus tahun 1965, negara ini memiliki sebidang permasalahan yang menimpa seluruh rakyatnya, seperti terjadinya pengangguran yang merajalela di seluruh negeri, terjadinya resesi besar-besaran, tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan lain-lain. Walaupun negara Singapura memiliki sebidang kekurangan dari negara-negara tetangganya, di bawah pimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri selanjutnya, negara Singapura mampu bangkit menjadi negara maju pertama di ASEAN dan menjadi negara pelopor industri pertama di wilayah Asia Tenggara. Faktor pendorong Singapura menjadi negara maju. Beberapa faktor pendorong Singapura menjadi negara maju yaitu 1. Keberhasilan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia. 2. Keberhasilan Singapura yang telah membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Atas dasar hal ini, PDB rata-rata dari Singapura naik 5,3%. 3. Membangun sektor industri yang berwawasan ekspor dengan cara mengundang investor asing. 4. Menetapkan undang-undang ketenagakerjaan melalui sistem win-win solution. 5. Menasionalisasikan perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dikelola oleh swasta. 6. Keberhasilan Singapura menstimulasi pihak investor asing sebagai partner bisnis internasional. Hal ini berdampak pada keberhasilan meningkatkan investasi ke dalam aliran pendapatan. Industri elektronik, petrokimia, dan minyak bumi menyumbang pendapatan terbesar yang membuat Singapura tercatat sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara ketiga terkaya di dunia dengan PDB per kapita sebesar 107.677 dolar atau sekitar 1,5 miliar. Pemerintah Singapura mengarahkan perekonomian negaranya kepada 4 tahap percepatan pembangunan yang singkat dan sistematis untuk menjadi negara maju pertama di ASEAN. Masyarakat Singapura dituntut harus berkarakter kreatif, inovatif, mandiri, bekerja keras, dan menguasai teknologi mutakhir. Mungkin penanaman karakter inilah yang mengubah negara Singapura menjadi maju dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura menjadi negara maju pertama di ASEAN. Yang pertama,
Singapura melakukan industrialisasi dengan cara mengundang investor asing untuk mengatur basis manufaktur padat karya. Lalu pemerintahnya bekerja sama dengan negara-negara berkembang yang memiliki daya alam melimpah untuk mau mengekspor ke Singapura. Di Singapura sumber daya alam mentah akan diolah dan diekspor kembali ke negara-negara berkembang seperti penggilingan minyak dan fabrikasi wafer. 2. Singapura mulai mencoba melakukan restrukturisasi industri dari padat karya menjadi kegiatan padat modal. Setelah Singapura berhasil membangun pabrik padat karya yang skala besar dan standar internasional sehingga pemasukan kas negara melonjak drastis. Pengelolaan industri di Singapura sudah mengarah pada pengolahan bahan produksi dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi, sehingga sifat industrinya padat modal. 3. Wilayah Singapura yang sangat strategis mengingat letaknya yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional dan perdagangan dunia. Hal ini membuat pemerintah Singapura melakukan restrukturisasi di sektor berjasa dengan meningkatkan fasilitas umum berstandar internasional. Yang keempat, Singapura melakukan pembenahan layanan yang berbasis pengetahuan serta teknologi tinggi dan ekonomi domestik kewirausahaan. Dimulai dengan pembenahan kualitas pengetahuan agar mendapatkan penerus bangsa yang dapat merubah negara Singapura menjadi negara lebih maju lagi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas teknologi di dalam negeri agar dapat menunjang kehidupan masyarakatnya lebih baik lagi dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian membantu berbagai keperluan UMKM dalam menjalankan bisnis. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!